wajah dengan beliau. Pada Al-Mukarram Al-Ustazah Angelina Sonda, disilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan mic-nya cukup bagus, bisa didengarkan dengan baik ya. Supaya nanti lebih banyak dengar suara saya, insya Allah, daripada suara besekan setan yang terputuk tuh. Bahaya tuh. Nanti mic-nya kalau kita lebih bagus kayaknya diganti ya, kayaknya kurang jelas ya. Soalnya saya datang ke sini mungkin setahun sekali, mungkin juga 2 tahun sekali ya, tergantung Pak Ahyani panggilnya kapan gitu ya. Jadi alhamdulillah ya. Pertama-tama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Camat yang mewakili Pak Sekcam ya, dan jajarannya dari Kapolsek dan Rim, dan juga mungkin dari ibu-ibu ahli ulama di sini ya, mudah-mudahan, dan wabil khusus kepada Ibu Farayaro yang adalah Ketua Muslimat NU Kabupaten Tangerang, dan juga Pak Anggota Dewan ya, kalau gitu nyebutnya ya. Pak Anggota Dewan udah berapa periode? Udah 2 periode ya, alhamdulillah ya. Ibu juga ya, Bapak Ahyani yang merupakan juga Ketua LPTQ. Alhamdulillah. Ibu sehat? Sehat badannya sama sehat jiwanya? Bener? Hatinya lagi ada apa enggak? Bener, seriusan? Oke ya. Biasanya tuh kalau lagi di sini tuh adem. Nanti pas pulang-pulangnya udah mulai. Mudah-mudahan 5 langkah dari tempat ini di Gedung Serbaguna ya Pak Sekcam ya. Mudah-mudahan penyakit hati itu nggak datang lagi. Biasanya penyakit hati itu apa? Iri, dengki, benci, ya kan? Lihat teman punya produk baru, mulai julid, ya kan? Biasanya tuh habis dari sini tuh begitu. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan ini Pak Ahyani mau kasih hadiah, tadi Bu Hajah Khairiyah mengatakan laku fisabilillah fi Rasulullah uswatun hasanah. Itu ada di Al-Qur'an ya. Alasan? Tapi kan katanya mau dapat hadiah dari Pak Ahyani, yang jawabnya jangan Bu Khairiyah. Ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Coba yang di belakang. Coba yang sebelah kanan. Coba yang sebelah kiri. Nggak apa-apa. Tapi insya Allah kalau cinta Rasulullah harus tahu juga Al-Qur'annya. Ya, karena gimana kita tahu kalau Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW cinta dengan kita, kalau kita nggak tahu surat cintanya itu apa isinya. Ya, betul apa betul ibu-ibu? Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lima kan, aduh yang di depan aja nih ibu-ibu yang ini ya. Yang artinya kita penggal-penggal dulu ya ibu-ibu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, yang artinya kedengeran sih Pak Sekcam ya. Enggak apa-apa. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik, terusnya limang kana yarjullah, bagi mereka yang mengharapkan rahmatnya Allah
Kemudian wa yaumal akhirah, yang mengharapkan hari akhir. Dan apa yang terakhirnya? Wa zakurullah katsira, dan yang mengingat Allah dengan katsira, dengan banyak. Nah sekarang kalau Nabi Muhammad SAW sudah menjadi suri teladan yang baik, kalau kita cinta sama seseorang, kita ikutin kan apa maunya. Benar apa benar? Jangan-jangan kita bilangnya cinta tapi kita nggak cinta. Jangan-jangan tuh cintanya hanya sebatas mulut saja, ya. Tapi ternyata kita tidak mau mengikuti apa perkataannya. Coba ini bapak-bapaknya sedikit kan di sini ya. Nah, kalau istrinya nggak nurut, itu gimana rasanya Pak? Kesal apa kesal? Kesal kan? Nah, kalau begitu, padahal istrinya selalu bilang saya cinta, tapi nurut nggak mau. Nah, gimana Nabi Muhammad SAW? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala? Kita mengatakan kita cinta, tapi kita tidak mau nurut dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Masih ada julid? Masih ada iri hati? Masih ada suka ngomongin orang? Banyak, ya kan? Masih ada yang gak puas dengan keadaan? Gak puas sama suami yang ada? Selalu membanding-bandingkan? Ya kan? Oh iya, pasti enak nih kalau punya suami kayak Pak Ahyani. Bener kan? Tapi tanya dulu sama istrinya, enak apa enak Bu? Yang namanya hubungan rumah tangga pasti ada pasang surutnya. Hari ini bisa cinta, besok bisa enggak. Makanya jangan cari cinta manusia, cari cintanya Allah yang tidak pernah surut mencintai kita. Kita nggak sholat, tetap dikasih ginjal. Coba yang udah gagal ginjal ada nggak di sini? Kalau udah pernah ada, tahu berapa kalau kita cangkok ginjal? Kita nggak sholat masih dikasih paru-paru. Kita ngomongin orang, kita fitnah, kita hasut, adu domba, masih dikasih yang namanya jantung. Cintanya itu luar biasa. Kalau cinta manusia, cinta ibu-ibu kepada suami kadang-kadang tergantung tanggal. Tanggal muda cintanya luar biasa. Di tengah bulan biasa. Di akhir bulan jangan-jangan itu ya ibu-ibu ya, kita ini kan manusia berharap punya suami yang bisa memenuhi nafkah, betul? Mau ya, alhamdulillah saya tuh pernah dikasih ya sama Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan yang sangat enak. Punya harta iya, punya jabatan iya, punya keluarga oke. Suami saya alhamdulillah Mas Haji itu ganteng banget ya. Tapi karena dulu itu nggak pakai surat An-Nisa ayat 100 apa? Surat An-Nisa ayat 100 sama ya hajir fisabilillahi muragaman kazira wa sa'a. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu ibu? Nah, surat An-Nisa ayat 100 mengatakan wa may yuhajir fisabilillah. Ayo kita hijrah di jalannya Allah. Baru nanti Allah jadikan bumi ini lapang bagimu untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Jadi kalau ibu-ibu para pelaku UMKM hari ini berharap rezeki yang banyak tapi nggak mau hijrah, ujung-ujungnya adalah nanti berakhir seperti Angelina Sondang, masuk penjara karena nggak hijrah dulu, nyari harta dunia dulu, nyari kesenangan
nyari pujian manusia, seneng banget kalau dikatakan yang terhormat, seneng banget kalau kita lewat orang pun gomokin kepala, seneng banget kalau kita dipuja-puji orang. Astagfirullah. Makanya ibu-ibu ayo hijrah dulu. Dan hijrah itu adalah proses seumur hidup. Saya hari ini pun masih berusaha untuk hijrah. Artinya berpindah dari tempat yang tidak baik ke yang baik. Punya temen yang hanya toksik, kalau zamannya sekarang bilang membawa keburukan, jauhin. Kalau misalnya ada temen yang fitnah kita, ada teman yang ngomongin kita di belakang, ada nggak ibu punya teman seperti itu? Pernah nggak dihianatin teman? Pura-pura baik di depan, belakang ngomongin. Banyak ya? Kan sakitnya di sini, ya Allah. Ujung-ujungnya apa kita bilang? Dia pada waktu lagi susah saya bantu. Giliran udah begini, ya udah sombongnya naudzubillah min dzalik. Tapi ibu-ibu gak usah berharap teman setia di dunia ini, karena kadang-kadang teman setia itu, mudah-mudahan gak ada di sini ya jenis sahabat seperti itu. Kalau kita lagi punya, kita lagi kaya, kita lagi terhormat, itu datang. Tapi ketika kita lagi kena masalah, kita lagi terpuruk, ikut menghina kita. Dan saya udah pernah ngerasain di dalam itu gimana. Tahun pertama saya di dalam penjara masih banyak yang besuk. Tahun kedua ya dihitung pakai jari tangan. Tahun ke-13 udah gitu yang namanya harta korupsi bertahannya 4 tahun doang. Hukumannya 10 tahun. Yang haram itu 4 tahun udah ludes. Jadi ibu-ibu udah, kita pokoknya hijrah aja dulu. Jangan terlalu bangga sama dunia ini, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Betul apa betul? Percaya hari kiamat? Berarti kalau kita nggak meninggal dunia ini lagi, berarti hari kiamat akan tiba. Makanya kalau udah jelita jelang 50 tahun, banyak nggak ya jelita di sini? Kalau udah lolita lolos 50 tahun, udah banyak-banyak pengen akhirat, ya. Karena apa? Karena bekal kita ini apa udah cukup atau belum buat melewati Shiratal Mustaqim. Yakin gak nyampe sampai bisa melewati jembatan yang di bawahnya itu adalah api yang akan menghanguskan. Ibu-ibu di sini aja udah gerak pegang kipas, ada yang 2, ada yang 3, ganti-gantian saking capek tangannya. Dunia neraka gimana panasnya? Makanya kalau misalkan kita tahu nih di dunia ini begini, cari yang lebih abadi ibu-ibu. Jangan kita berharap dunia ini sebagai tempat terakhir kita. Karena kalau kita meninggal, yang tadi dikatakan itu betul, yang gak akan ditanya KTP-nya, gak akan ditanya kakaknya, gak akan ditanya SIM-nya, gak akan ditanya jabatannya, gak akan ditanya rumahnya ada berapa, gak akan ditanya pakai mobil apa, gak akan ditanya pakai berlian berapa banyak, tidak akan ditanya. Yang ditanya hanyalah amal. Makanya kalau kita udah berpikir ke sana, coba sekarang kita mulai untuk hijrah. Syarat pertama hijrah adalah bersihkan hati. Ya, bersihkan hati dulu. Bersihkan hati itu pertama-tama sesungguhnya adalah kalau ada orang yang baikin ke kita, kita balas dengan kebaikan. Ya, jangan suka ngomongin orang. Jangan suka kalau udah dibaiki malah ngelunjak. Jangan suka kalau orang udah baik sama kita, kita lupakan. Karena hari ini ibu-ibu harus ingat bahwa saya ada di sini karena wasilahnya dari Pak Ahyani. Ya, berarti kalau saya ada di sini di
dikasih rezeki sama ibu-ibu bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu, berarti wasilahnya dari siapa? Gak kedengeran sampai di belakang. Saya ada di sini nih Angelina Sonda, ada di Curug. Ini curugnya benar-benar Kol-Kolah ya. Nah curug gitu ya. Karena siapa? Salah, karena Allah. Wasilahnya Pak Ahyani. Berarti Pak Ahyani sudah memberikan kebaikan. Karena kita bisa bersilaturahmi. Dan barang siapa yang memberikan kebaikan kepada orang lain, wajib kita sebagai muslimah, sebagai orang Islam harus mengingat kebaikan orang. Ya, jadi pertama lagi tadi saya ada di sini karena Allah, betul. Wasilahnya Pak Ahyani. Kebetulan sekarang Pak Ahyani sebagai anggota dewan. Kita doakan istiqomah. Kita bacakan terus doa Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala min syarri saqo. Ada yang tahu? Agar supaya Pak Ahyani dilindungi dari segala macam bala dunia. Oke, kita berbuat kebaikan dengan mendoakannya. Dan barang siapa yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka sesungguhnya Allah akan menjawab doa kita. Jadi makin banyak kita doain orang, sebenarnya itu menjadi jalan bagi kita agar supaya hajat kita dikabul sama Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Berarti hari ini sebelum saya lupa, kita doakan dulu buat Pak Ahyani ya. Karena saya nggak mau selalu ngilang-ngilangin kebaikan orang. Jangan pernah. Apapun orang yang telah baik sama kita, walaupun akhirnya dia bikin salah, yang diingat hanya baiknya saja. Nanti ibu-ibu bisa foto sama saya, nanti ingatnya berarti Pak Ahyani, ya kan? Oh iya ya, alhamdulillah gara-gara Pak Ahyani ini saya bisa foto sama Mbak Enji. Ya kan, kita doakan agar supaya Pak Ahyani bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surat apa ya? Surat Muhammad ayat 17. Surat Muhammad ayat 17, waladzina tadau sadahum huda wa atahum taqwahum. Ketika Allah memberikan petunjuk, Allah juga sebenarnya akan menyertakan keistiqomahan dan ketakwaan. Jadi kalau orang bilang istiqomah ya, yang pertama adalah ambil dulu hidayahnya. Allah ngasih hidayah ke kita semua, gak ada yang tidak diberikan. Masalahnya kita mau ngejemputnya, setelah kita ngejemputnya, mau nggak kita jalanin? Hari ini berarti kita sudah diberitahukan bahwa apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW sudah memberikan suri teladannya yang baik, termasuk Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya yang berbeda agama. Makanya kalau punya perbedaan-perbedaan di sini, jangan terlalu diperuncing perbedaannya. Karena Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan bagaimana beliau dengan kerendahan hatinya dan keistiqomahannya akhirnya bisa tumbuh menjadi dewasa di tengah banyak perbedaan. Ya, karena mudah-mudahan sini ada ibu muslimat NU gitu kan, menjadi tonggak daripada perkembangan anak-anak sekarang. Ya, karena anak-anak sekarang itu udah astagfirullahaladzim lebih senang dengar TikTok daripada dengar ceramah. Makanya ibu-ibu muslimat pasti punya tugas yang besar agar supaya bisa membentengi. Ibu-ibu bersyukur ya punya kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merawat anak ibu-ibu. Saya ketika Kiamu berusia 2,5 tahun saya ada di dalam. Dan ketika saya ada di dalam saya nggak punya kesempatan. Jadi setiap kali kalau lihat ada ibu menggendong anak bayi, kayak ada anak kecil di sana, saya tuh kadang-kadang suka ngebatin. Ya Allah, saya nggak pernah ngerasain hal itu. Tahu-taunya saya bebas sekarang udah besar, sekarang udah umur 14 tahun, dan udah nggak bisa digendong, dan nggak bisa diajak kemana-mana. Udah gitu karena lama berpisah, jadinya nggak ngefeel antara ibu dan anak. Makanya kalau yang lagi punya anak sekarang diberikan kesempatan jangan mengeluh. Ya, kadang-kadang anak kecil emang kita susah untuk
ya diatur, tapi itulah kesempatan untuk kita mendapatkan pahala. Dan ibu-ibu yang ada di sini, ini karena panas ya, karena gerah ya, nggak apa-apa ya. Kita bismillah, setiap keringat yang bercucuran itu menjadi pahala kebaikan bagi ibu-ibu. Amin ya. Nah, dan saya sekarang diberikan kesempatan oleh Allah untuk merawat ibu saya. Ibu saya usia 73 tahun. Alhamdulillah diberikan penyakit demensia level sedang. Nah, makanya ibu-ibu kalau nggak mau kena demensia, rajin ngaji ya. Oke. Supaya nanti, tadi pertanyaannya Bu Khairiyah adalah apa? Mau umur panjang? Mau umur panjang nggak? Mau kan tadi ada lagunya ya Bu ya? Mau umur panjang tapi berakhlak mulia, begitu kan? Nah, sebaik-baiknya manusia adalah yang berumur panjang dan beramal baik. Ibu mau umur panjangnya sampai umur berapa? Mau sampai umur berapa? 1000 tahun? 60 tahun aja udah diabetes, asam urat, hipertensi, istighfar ya kan. 70 ini pasti udah ganti posisi 4 kali, kanan iya, kiri iya, kanan lagi, pegel-pegel. Umur berapa? 60. Umur 70 penyakit tambah banyak. Emang ginjal di dalam kalau bisa ngomong dia bilang, ya Allah saya dipakai udah 70 tahun loh. Pernah nggak kita terima kasih sama ginjal? Biasanya kalau udah sakit baru. Pernah nggak kita terima kasih sama yang namanya usus? Pernah nggak kalau tanpa mereka ini bisa sembelit, sakit perut, atau yang sederhana aja? Pernah nggak kita bilang makasih sama tenggorokan kita? Yang karenanya kita bisa merasakan nikmatnya makan. Kita jarang yang namanya bersyukur. Kebanyakan melihat apa musibahnya. Ketika dapat ujian, ibu-ibu biasanya apa? Udah bisa ikhlas kalau terima ujian? Udah bisa ikhlas? Udah bisa ikhlas pas terima ujian? Ya, ini pertanyaan terakhir nih ya, jawabnya kompak nih. Udah bisa ikhlas menerima ujian? Insya Allah ya. Sudah ikhlas apabila suaminya diambil orang lain? Tadi katanya ikhlas terima ujian. Kan suami diambil orang lain kan itu juga ujian ya. Oke. Sudah ikhlas, bisa ikhlas nerima ujian? Udah gak berani diterusin deh, ya kan? Tapi itulah kita kadang-kadang kita bilang saya ikhlas, tapi tidak ikhlas. Ya Allah, kita berdoanya di surat Al-Baqarah 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kita mohon sama Allah jangan berikan beban yang berat. Tapi apa? Bukannya kita nggak minta dikasih beban. Kalau kita dikasih beban harusnya alhamdulillah. Karena di setiap ujian itu hanya dua kemungkinannya, dapat dosa atau pahala. Nah, ibu-ibu mau di ujian itu dapat pahala apa dosa? Makanya kalau suami diambil orang lain harusnya dapat dosa atau pahala? Ya kalau misalkan gak ikhlas berarti dapatnya dong. Kalau ikhlas dapatnya? Nah oke, ya udah, jadi mau nggak suaminya diambil orang lain? Berarti kan ujung-ujungnya enggak mau. Nggak apa-apa, itu normal. Memang mana mau gitu loh perempuan diduain, kan nggak ada yang mau ya. Betul apa betul? Nah makanya kalau mau suaminya setia, ya tadi dikatakan juga balik ke muslimat NU ini, Khairiyah, jadilah istri yang soleha. Insya Allah suaminya setia. Kalau dia nggak setia urusannya sama Allah. Tapi jangan disumpahin. Karena ada banyak kejadiannya ketika suaminya kawin lagi, ujung-ujungnya apa? Bilangnya apa? Lihat aja nanti. Ikhlas nggak? Ikhlas sih, ikhlas. Tapi lihat aja nanti.
Ngerasain sih dia. Pasti begitu, berarti nggak ikhlas. Tapi ibu-ibu, semua kita ini kan nggak punya apa-apa. Betul apa betul? Semuanya milik Allah. Kalau ibu-ibu mengatakan saya Islam, setiap hari salatnya 5 waktu, Allahu Akbar, yakin akan tauhidnya, berarti harusnya ibu-ibu paham bahwa ibu-ibu tidak punya apa-apa, termasuk tidak punya suami, tidak memiliki suami. Itu semuanya miliknya, mau diambil kapan saja harusnya ikhlas. Caranya bagaimanapun harusnya ikhlas. Alhamdulillah suami saya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diambil oleh pelakor. Tapi tetap judulnya diambil, karena kita di dunia ini hanya dikasih hak guna pakai, bukan hak milik. Tapi manusia ini nih, termasuk Angelina Sonda, ngerasa yang dikasih Allah ini adalah punyaku. Sehingga kalau ditipu orang 10 juta masih bisa ikhlas? Masih. Ditipu 100 juta masih ikhlas? Ditipu 500 juta pasti jawaban rata-rata tidak ikhlas. Karena apa? Ngerasa punyaku. Tapi kalau ibu-ibu udah sampai pada hijrah yang sesungguhnya, bahwa menganggap ini bukan punyaku, maka ibu akan lebih tenang. Karena ada satu cerita orang, insya Allah kebenarannya ya, ketika seorang mati suri dan dia diperlihatkan neraka dan surga, dan dia mengatakan kepada Nabi, ya Allah, ya Nabi, izinkan saya untuk kembali ke dunia. Terus kata malaikat Jibril, buat apa? Karena saya ingin menjual semua harta benda saya untuk disedekahkan. Karena ibu-ibu tahu gimana rasanya kehilangan. Ibu punya rumah, ibu punya harta, hilang, rumah kebakaran, hilang, mobil dicuri, hilang, rasanya sakit. Sakit nggak? Sakit kan? Tapi ibu-ibu, emang itu mobil, emang itu rumah, emang ini cincin, emang ini tas ini bisa nyelamatin ibu dari api neraka tidak? Terus ngapain harus disesalin? Yang harus disesalin adalah ketika ibu kehilangan waktu untuk sholat, ketika ibu kehilangan waktu untuk ngaji, ketika ibu kehilangan waktu untuk bersilaturahmi, masuk ke dalam kajian, itu yang harus disesalin. Karena itu yang akan nyelamatin ibu dari api neraka nanti. Ya, yang di dunia ini bakal hilang. Saya ini masuk penjara, saya punya mobil banyak, alhamdulillah waktu itu ya. Ya sekarang udah bersyukur mobilnya kecil, nggak apa-apa ya, yang penting bisa nyampe ke sini ya. Alhamdulillah. Selalu milihnya, kalau dulu selalu milihnya di jadi ini sopir ya kan, selalu milihnya untuk duduk di belakang. Ya kan? Sekarang dia di depan. Karena apa? Kakinya kepanjangan, ke belakang tuh sempit banget. Kalau dulu kan nggak mau sejajaran sama supir, itu sombongnya ya. Dulu punya rumah besar, mobil banyak, tukang kebun banyak, pembantu banyak. Wah, tempat tidur saya tuh kasur yang king-koil itu Pak Ahyania 40 cm ya. Alhamdulillah, masuk penjara dinikmatin siapa? Masuk penjara dinikmatin siapa? Susternya Kianu, ya kan? Mobil dibawa sama sopirnya aku. Ini baru masuk penjara. Ibu-ibu kebayang nggak? Ibu-ibu punya harta banyak, besok meninggal. Terus ibu ngeliat 7 harinya, hartanya dinikmatin siapa? Aduh, istri muda. Aduh, ya Allah, astagfirullah. Karena biasanya begitu, punya harta banyak, belum juga kering kuburannya. Pas pulang dari kuburan itu anak-anak pada berantem minta ke notaris karena apa? Harta waris.
Astagfirullahaladzim. 7 hari kemudian, 2 minggu kemudian datang seseorang perempuan yang kok cantik gitu ya kelihatannya ya. Ya Allah, pas kita ngelihat gitu ya, astagfirullah kok mesra sekali. Ternyata selama ini kita nggak tahu dia punya simpenan. Astagfirullah. Makanya kalau terbebani oleh hal-hal begitu, serahkanlah hidup matimu pada Allah saja. Zikir yang benar, jangan zikirnya sembari lewat. Astagfirullah, yang penting udah ketemu 33. Betul apa betul? Harusnya kan astagfirullahaladzim, saya tadi lihat cowok ganteng masih muda berondong. Astagfirullahaladzim, tadi itu saya nggak nganterin anak sekolah. Astagfirullahaladzim, saya tadi julid ngomongin si ibu tetangga di sebelah saya karena saya iri hati ngeliat dia punya mobil baru. Begituin astagfirullahnya. Alhamdulillahnya, alhamdulillah masih punya kaki. Alhamdulillah hari ini asam urat aman, bisa jalan ke GSD suruh. Alhamdulillah hari ini nggak cenut-cenut di pinggang. Harus banyak mensyukuri. Kalau udah mensyukuri baru kita bisa hijrah. Karena hijrah itu perlu hati yang bersih, nggak boleh dendam. Alhamdulillah saya itu nggak pernah dendam sama kejadian saya. Orang bilang iri nggak Mbak Enji sama orang-orang yang dulu katanya temen, terus sekarang menghindar tapi sekarang menjadi orang terhormat. Mbak Enji dendam nggak? Ngapain kita simpen itu? Ya, kalau kita simpan itu kita susah buat ngaji. Kalau kita simpan itu kita nggak akan pernah bisa sholat dengan khusyuk. Karena apa? Dalam surat Al-Baqarah 2:16 dikatakan apa? Wa asa takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa Allahu ta'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu. Jadi kalau Allah bilang penjara itu baik buat Angelina Sonda, insya Allah itu baik. Walaupun Angelina Sonda ini nggak terima, ya. Ibu-ibu harus punya keikhlasan untuk menerima takdir. Jangan ditentang. Ya, ibu-ibu bisa terima takdirnya? Bisa terima takdirnya apa enggak? Yang di belakang bisa terima takdirnya? Insya Allah terima takdirnya ya. Harus diterima ya. Dengan bismillah dan alhamdulillah. Kalau ibu-ibu udah terima takdirnya, punya suami yang kurang tampan harus alhamdulillah. Punya suami yang hari ini ya nggak bisa terlalu banyak kasih duit, alhamdulillah. Hari ini punya suami yang nggak kerja harus alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Sama-sama sih alhamdulillah, tapi alhamdulillah nadanya beda. Kalau punya suami yang kaya, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Suami nggak kerja, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Suami selingkuh, alhamdulillah ya Allah itu. Ya itu wajar. Karena Allah tahu emosi di hati kita. Kalau ibu-ibu juga nggak nangis suami selingkuh itu juga mustahil. Ya, suami meninggal nggak nangis, nggak mungkin. Tapi bagaimana kita bisa menerima takdir itu dengan alhamdulillah, kemudian mengisinya dengan ilmu yang akan nanti bermanfaat buat kita, membekali diri menuju jannah. Ya ibu. Nah hari ini saya sudahi dulu karena kan ini udah mau nanti zuhur ya. Nah juga mau 11:30 kalau nggak salah ya. Dan ibu-ibu juga pasti udah kegerahan. Makanya ilmu yang kita ambil hari ini pertama, ya Allah saya nggak mau gerak seperti di sini nih ya, nggak mau ya. Karena neraka lebih panas hari ini loh. Neraka itu mataharinya hanya sejengkal dari kepala kita. Saya aja tadi sama Ibu Hairah
foto di situ ya. Matahari udah sakit banget matanya. Nah kemudian kedua, ayo kita hijrah. Syarat hijrahnya apa? Pertama, bersihkan hati. Bikin buku tabungan akhirat yang dilihat tiap hari. Jangan sibuk lihat rekening BRI, BCA, Mandiri. Lihat dulu tabungan akhiratnya. Nyampe nggak buat bekal ke Siratul Mustaqim? Udah nyampe belum ibu-ibu? Makanya ayo tabung sekarang. Hari ini bersama ibu-ibu muslimat LPTI, ayo kita bikin buku catatan tabungan kita. Hari ini baca 2 lembar. Itu kreditnya ya. Nah debitnya apa? Iri sama si ibu ini. Julid ketika lihat si ibu Maisyaro ngegambar alisnya miring sedikit ke atas. Pasti langsung julid kan? Lihat nih ibu Maisyaro tuh, itu alisnya tuh ke atas. Semua dibilangin. Apalagi zamannya sekarang zaman komen netizen. Betul? Jangan jari-jari ini bawa dosa ya. Komen-komenin orang, ngelihat gosip komen. Tapi usahakan jari-jari ini membawa kebaikan. Kita penuhi yuk sosmed kita dengan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, ungkapan-ungkapan yang bisa membawa kebaikan buat kita dan orang lain. Ibu-ibu punya handphone semua? Punya YouTube? Punya nggak? Punya YouTube? Ya, jangan lupa ya di subscribe. Ya. Yang namanya Kema Entertainment. Kema itu adalah namanya anak saya, Kianu Masaid. Ya, abis ini ibu pulang ya di subscribe ya, dibuka, dengerin insya Allah sharingan saya. Kemanya itu KEEMA. Ibu tahu nggak bahasa ini? Ini bahasa di dalam penjara. Nah, EEMA, ABCDEFG itu bahasa dalam penjara. Ya, nanti saya ajarin kalau ada yang nonton IG-nya saya, ada yang nonton Instagram saya. Instagramnya saya yang di follow ya, alhamdulillah ya. Yang di follow itu yang Angelina Sondak 09 ya. Karena banyak banget Angelina Sondak yang lainnya. Ya, di follow, di komen, kita penuhi isi dengan takbir, kita penuhi dengan masya Allah. Ya, karena alhamdulillah Kema Entertainment YouTube ini memang diniatkan bukan untuk flexing. Flexing itu pamer, karena di dalam ajaran kita itu nggak boleh riya. Ya, nah jadi di situ kita udah nggak mau gosip. Pokoknya kita yang landai-landai aja. Dan yang ketiga untuk hijrah adalah mengingat kebaikan orang dan melupakan keburukan orang. Jadi sekali lagi ibu-ibu yang ada di sini, saya nggak mau ngurang-ngurangin karena saya tuh dapat info dari manajemen saya bahwa Pak Ahyani ini tuh ngebooking jadwalnya aja susah. Untuk cari jadwalnya nih, karena saya alhamdulillah agak padat. Dari kayaknya rencananya bulan kemarin ya Pak ya, sampai akhirnya ya, iya rencana tanggal 20 ya, tapi karena ada kegiatan, jadi kita wajib sebagai umat Islam untuk berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan daya upayanya. Berarti Pak Ahyani dan Ibu Horeroh ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kebaikan dari Pak Ahyani dan Bu Horeroh ini bisa dibaca oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kita doakan semua niat, semua upaya, semua usaha dari baik Pak Ahyani dan Ibu Ahyani itu betul-betul diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan, dikabulkan hajat-hajatnya, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan diberikan rizki yang lapang. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya, mudah-mudahan ya Pak Hayania, terima kasih Bu Hayani juga, terima kasih Bu Harero. Bu Harero berarti namanya ada di surat Mama ya mau di sekolah ada roti Royaro. Nah, jadi buat muslimat NU udah pasti harus hatam yang namanya juz 30. Karena di juz 30 itu ada surat Al-Zalzalah yang ada namanya Ketua Muslimat NU Kabupaten Tangerang. Berarti juz 30 dimulai dengan surat An-Naba. Amma Amin Alawi Amma Zuma. Terus yang di belakang mana suaranya? Nggak apa-apa ya, nanti jadi PR lagi ya. Kalau kita dikasih PR sama Allah mau ngejalanin enggak? Nanti ada lomba apa Pak Ayani, Bu? MTQ. Tapi ibu-ibu begini prinsip hidupnya. Kalau memang sudah agak lemot ya, udah susah menghafal ya, karena usia, karena mata, yakin kalau Allah itu maha menghisap. Kebaikan tidak mesti hanya datang dari satu pintu. Kalau emang agak susah hafalannya, diniatkan saja, ya Allah, saya ingin menghafal Al-Quran, karena penghafal Al-Quran itu kan ada ujiannya. Alhamdulillah nih saya nih pas bebas nih, ujian juz namanya agak susah banget gitu, karena ulang terus kan. Nah tapi kan Allah maha tahu, jadi jangan sedih ibu-ibu ya. Jadi lakukan kebaikan di tempat lain, tambahin sholat duha, tambahin tahajud, sedekah, ya, apalagi saat, infak, semua yang dianjurkan oleh agama kita lakukan. Ya, dan untuk itu sekali lagi saya berterima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Sekcam ya, dan jajarannya dari Pak Kapolsek, dari Andim juga gitu. Terima kasih semuanya dan para alim ulama yang ada. Terima kasih. Saya Angelina Sonda hari ini hanya pengen kita ini jadi besti, ya. Jadi besti til nah, saling nguatin, saling ingetin, saling koreksi, jangan baper kalau diingetin. Dan hari ini saya berbagi ilmu, karena ya Allah saya tuh sebenarnya jauh dari ustazah. Saya belum belajar fikih yang banyak, saya belum belajar kitab yang banyak. Hanya Allah berikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengetahui isi Al-Quran. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak juga terima kasih untuk hari ini. Dan ibu-ibu yakin kalau Allah telah meringankan langkah ibu-ibu untuk hadir ke tempat ini, insya Allah aku yakin Allah punya maksud. Mudah-mudahan ibu-ibu pulang digantikan dengan diringankannya urusan dunia ibu, dilancarkan usahanya ibu, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh-soleha, suami yang setia, kaya-kaya tampan, ya Allah, amin. Dan yang penting adalah nikmat terutama, nikmat Islam, ya. Karena itulah yang akan membuat kita nanti bisa kuat menjalani hidup. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang kurang-kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.